hari ini Ibu sudah menyediakan satu tayangan tentang materi kita hari ini, yaitu tentang teks cerita fantasi. Di mana teks cerita fantasi ini merupakan salah satu materi yang harus kalian pelajari di kelas 7 semester 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian diharapkan mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita fantasi dan struktur teks cerita fantasi yang dibaca. Namun sebelumnya, mari kita perhatikan terlebih dahulu apa itu teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi merupakan tulisan yang berupa tuturan, gambaran atau bayangan tentang suatu perbuatan, pengalaman, kejadian atau peristiwa berupa angan-angan, khayalan, imajinasi atau rekaan belaka. Atau bisa dikatakan teks cerita fantasi itu adalah tulisan yang berisi suatu peristiwa, kejadian, atau pengalaman yang tidak benar-benar terjadi karena isinya hanya berupa khayalan atau imajinasi dari pengarangnya saja. Selanjutnya, ciri-ciri teks cerita fantasi. Di antaranya, teks cerita fantasi ini seringkali berisi tentang peristiwa yang berisi tentang keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Bahkan seringkali kejadian atau peristiwa itu di luar nalar kita ya sebagai manusia karena sifatnya aneh gitu ya, ajaib. Ciri berikutnya, teks cerita fantasi menggunakan berbagai latar, yaitu lintas ruang dan lintas waktu. Berikutnya, tokoh dalam teks cerita fantasi bersifat unik. Kenapa unik? Karena seringkali tokoh-tokoh yang dimunculkan dalam teks cerita fantasi itu aneh ya. Misalkan tokohnya bisa memiliki kesaktian gitu ya. Bahkan seringkali keanehan-keanehan dari tokohnya itu juga di luar nalar kita sebagai manusia. Jadi berikutnya, teks cerita fantasi bersifat fiktif. Apa itu fiktif? Bukan kejadian nyata. Karena memang teks cerita fantasi ini kan bersifat khayalan atau imajinasi. Berikutnya, bahasa yang digunakan dalam teks cerita fantasi ini mengandung sinonim emotif. Apa maksudnya? Bahwa bahasa yang digunakan seringkali mampu menggugah para pembacanya untuk benar-benar berada dalam cerita itu sendiri. Seolah pembacanya itu ikut dalam cerita. Nah, misal, jika dalam peristiwa itu ada peristiwa yang menyenangkan, menyedihkan, menakutkan, pembaca itu seolah merasakan langsung, dan itu adalah sebagai akibat dari penggunaan bahasa yang mengandung sinonim emotif dalam cerita teks fantasi. Berikut unsur-unsur intrinsik dalam teks cerita fantasi, diantaranya satu tema. Tema adalah pokok permasalahan dalam cerita. Kedua, tokoh, yaitu pelaku dalam cerita. Latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Latar waktu dalam teks cerita fantasi ada dua, yaitu latar sejaman. Jika latar yang digunakan hanya satu saja, misalkan masa kini, masa lampau, atau masa depan saja. Latar yang kedua yaitu latar lintas waktu. Jika latar yang digunakan dalam cerita itu lebih dari satu, bisa jadi latarnya di masa kini dan di masa lampau atau di masa kini dengan di masa depan. Latar tempatnya pun sama, merupakan latar lintas ruang. Misalkan bisa jadi tidak hanya ruang di masa tapi juga bisa jadi lampau atau ke ruang masa depan. Berikutnya, suasana seperti biasa ya. Apakah suasananya itu menyenangkan, menyedihkan, apakah suasana perang, suasana pesta, dan sebagainya. Keempat, alur. Alur itu adalah urutan peristiwa, rangkaian peristiwa dalam satu peristiwa, dalam cerita. Alur ini bisa alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Jika urutan peristiwanya berlangsung dari hari ini ke masa depan, berarti dia menggunakan alur maju. Tapi jika urutan peristiwanya terjadi di hari ini atau di masa kini ke masa lampau, maka dia menggunakan alur mundur. Atau bisa jadi bahwa alur yang digunakan itu adalah alur campuran.
jika di dalamnya memuat urutan waktu ke masa depan dan ke masa lampau, di mana masa lampaunya itu berupa flashback atau kilas balik. Kelima, penokohan. Penokohan nama lainnya adalah watak, yaitu sifat dari para tokoh. Yang keenam adalah amanat. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh penulis dalam cerita. Selanjutnya, mari kita perhatikan struktur teks cerita fantasi. Struktur teks cerita fantasi ada 4. Pertama, orientasi. Orientasi ini berisi tentang pengenalan latar dan tokoh. Biasanya sebuah cerita tidak akan langsung masuk ke masalah. Ada pengenalan dulu, yaitu orientasi, di mana pada bagian orientasi ini yang dikenalkan adalah latar dan tokoh-tokoh. Baru setelah pengenalan latar dan tokoh, cerita akan masuk ke masalah. Lalu masalah itu akan terus naik hingga mencapai klimaks atau puncak. Lalu setelah mencapai klimaks atau puncak masalah itu akan menurun hingga nanti akan berakhir di resolusi. Resolusi ini adalah berisi tentang akhir atau penyelesaian dari masalah, atau bisa jadi resolusi ini adalah akhir dari cerita. Lalu yang keempat adalah koda. Koda adalah amanat yang ingin disampaikan penulis dalam cerita. Berikut adalah contoh-contoh dari teks cerita fantasi. Di antaranya dongeng, novel, cerita pendek. Dongeng banyak ya macamnya. Mulai dari legenda, fabel, bisa jadi mites, sage gitu ya. Silakan. Novel, cerita pendek jelas. Berikut latihan yang harus kalian kerjakan. Berikut latihannya. Kalian akan Ibu minta untuk membaca salah satu teks cerita fantasi. Cerita fantasinya bebas. Boleh dongeng, boleh novel, boleh cerita pendek. Dongengnya pun silakan, bebas. Mau fabel, mau legenda, gitu ya, mau mitos, mau saja silakan. Setelah dibaca, silakan kalian identifikasi unsur-unsur intrinsik dan strukturnya. Misal, untuk unsur-unsur intrinsik ya, kalian sebutkan temanya, tokohnya, latarnya ya, baik itu latar tempat, latar waktu, suasana, alurnya, penokohannya, hingga ke amanatnya. Setelah kalian mengidentifikasi unsur-unsur intrinsiknya, silakan kalian identifikasi strukturnya. Silakan kalian cari mana bagian orientasinya, mana bagian komplikasinya, dan mana bagian kodanya. Cukup kalian menyebutkan paragrafnya saja. Misal, untuk orientasi paragraf 2, misalkan. Komplikasi misalkan paragraf 1, 4, 5, atau kodanya misalkan ada di paragraf 7, silakan pengerjaannya seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan soal materi dan latihan yang akan kalian kerjakan. Baik, jika tidak, selamat mengerjakan. Terima kasih.